Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi listrik statis di part 1 muatan listrik. Tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini yaitu: pertama, dapat mengetahui pengertian listrik statis. Kedua, dapat membedakan benda netral, benda bermuatan listrik positif, dan benda bermuatan listrik negatif. Yang ketiga, dapat menjelaskan konsep listrik statis dan proses terjadinya petir. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis. Terjadi akibat adanya ketidakseimbangan muatan listrik di dalam setiap benda. Untuk memahami muatan listrik, kita harus mempelajari terlebih dahulu konsep atom. Nah, setiap benda itu terdiri dari atom-atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi dengan cara kimia biasa. Setiap benda terdiri dari atom. Atom terdiri dari muatan listrik. Muatan listrik terbagi menjadi 3, ada proton, elektron, dan neutron. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan alias netral. Model atom Rutherford. Dari model atom Rutherford ini kita dapat mengetahui bahwa proton dan neutron berada di inti atom, sedangkan elektron berada pada kulit atom. Karena elektron berada di kulit atom, jadi elektron dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Ingat ya adik-adik, hanya elektron yang dapat berpindah. Penggaris plastik dan rambut itu contoh dari benda netral. Benda netral adalah benda yang memiliki jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif, atau jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Apabila penggaris plastik digosok-gosok ke rambut, maka ada elektron dari rambut yang pindah ke penggaris plastik, sehingga rambut memiliki jumlah proton yang lebih banyak daripada jumlah elektron. Rambut menjadi benda bermuatan listrik positif. Sedangkan penggaris plastik memiliki jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton, sehingga penggaris plastik termasuk benda bermuatan listrik negatif. Ingat ya adik-adik bahwa benda bermuatan listrik negatif itu cenderung memiliki energi listrik. Berdasarkan deret ribolistrik dapat disimpulkan kaca dan kain sutra. Elektron dari kaca pindah ke kain sutra sehingga menghasilkan kaca bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif. Mistar plastik dan kain wol. Elektron dari kain wol pindah ke mistar plastik sehingga menghasilkan kain wol bermuatan positif dan mistar plastik bermuatan negatif. Mistar plastik dan rambut manusia. Elektron dari rambut manusia pindah ke mistar plastik sehingga menghasilkan rambut manusia bermuatan positif dan mistar plastik bermuatan negatif. Balon dengan kain wol. Elektron dari kain wol pindah ke balon sehingga menghasilkan kain wol bermuatan positif dan balon bermuatan negatif. Ebonit dan kain wol. Elektron dari ebonit pindah ke kain wol sehingga menghasilkan kain wol bermuatan positif dan ebonit bermuatan negatif. Apakah adik-adik pernah melihat awan yang bergerak? Nah, awan yang bergerak itu akan mengalami pergesekan antar satu sama lain. Awan yang mengalami pergesekan satu sama lain akan terjadi perpindahan elektron. Awan yang kekurangan elektron itu akan menjadi bermuatan listrik positif, sedangkan awan yang menerima elektron itu menjadi bermuatan listrik negatif. Benda yang bermuatan listrik negatif itu cenderung memiliki energi listrik. Awan yang bermuatan listrik negatif itu menjadi petir. Petir terjadi karena elektron yang berlebihan berusaha keluar dan mencari tanah yang berada di dalam bumi. Mengapa harus tanah? Karena tanah akan menetralkan elektron. Elektron akan mencari perantara, biasanya benda-benda yang tinggi akan bisa jadi korbannya. Makanya, kenapa gedung-gedung tinggi memiliki penangkal petir? Penangkal petir digunakan agar elektron yang jatuh dari awan tidak langsung menyambar ke gedung.
Dari materi yang sudah dijelaskan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa listrik statis adalah gejala listrik yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada benda. Benda netral adalah benda yang memiliki jumlah proton muatan positif sama dengan jumlah elektron muatan negatif. Benda bermuatan listrik positif adalah benda yang memiliki jumlah proton muatan positif lebih banyak daripada jumlah elektron muatan negatif. Sedangkan benda bermuatan listrik negatif adalah benda yang memiliki jumlah elektron muatan negatif lebih banyak daripada jumlah proton muatan positif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk adik-adik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga saksikan video selanjutnya di part 2 tentang gaya kolom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.